Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mengikuti perkuliahan dari presentasi, insya Allah semua materinya sudah mencukupi minimal apa yang dibutuhkan. Jadi teman-teman sudah belajar tentang apa itu etika, kemudian etika Islam, apa itu bisnis Islam, lalu kemudian prinsip-prinsip etika bisnis konvensional. Kemudian hari ini pertemuan kali ini kalian belajar tentang etika bisnis dalam Islam. Nah, ada beberapa sebuah konsep yang saya tawarkan dan berdasarkan dari buku-buku yang saya baca. Ada sebuah konsep yang ini belum dijelaskan di presentasi sebelum-sebelumnya, makanya uh, ini akan saya jelaskan terkait konsep dari etika bisnis Islam. Mungkin teman-teman yang baca tentang pengantar ilmu ekonomi Islam atau hobi baca buku tentang microfinance, Islamic microfinance akan paham tentang teori-teori ini. Langsung saja, ini adalah sebuah bagan yang akan saya jelaskan maksud dan tujuannya. Jadi kalau teman-teman bicara soal bisnis, sebenarnya ini adalah bisnis. Apa sih intinya? Ini kita nggak berbicara teori panjang lebar. Ketika orang ditanya tujuan orang berbisnis itu apa sih? Maka hampir semuanya itu mengarahnya ke profit atau keuntungan. Tidak ada orang yang berbisnis itu niatnya untuk cari rugi, itu tidak ada. Nggak ada orang berbisnis itu, ya mungkin ada beberapa alasan sampingan, tapi alasan utama tujuan orang untuk melakukan bisnis itu adalah untuk mencari keuntungan atau mencari profit. Jarang ditemukan atau bahkan hampir tidak ada orang yang jual ke untuk merugi. Mungkin pada awalnya mereka ruginya bukan karena memang ingin rugi terus, tapi untuk sarana marketing misalnya yang digunakan, misalnya kayak platform yang dulu investasinya jor-joran itu, yang sekarang lagi lama yang streaming itu. Kemudian dulu ada Spotify, investasinya besar-besar, dulu ada Gojek, kemudian ada live streaming yang lagi booming, ada, saya kok lupa sih, ada Netflix. Oh ya, sampai lupa Netflix. Itu di awal mereka investasi uang yang banyak karena rugi, dia promosi sana sini, dia beli film, dia beli haknya untuk ditampilkan di situ, dia kadang buat original film atau original movie. Kalau kalian nonton WandaVision itu kan dari Disney Plus itu. Nah, itu uang-uang itu digunakan di awal, istilahnya mereka rugi, maka investasi yang pertama yang digunakan itu untuk marketing. Tapi nanti kalau endingnya ketika bisnisnya sudah berjalan lancar, itu maka untuk ujung-ujungnya adalah ke profit. Sama kayak Gojek dulu promosinya jor-joran, harganya murah banget, misalnya dari makam haji dulu itu, makam haji Gojek ke, masih setahun atau 2 tahun lalu itu, ke UMS itu bayarnya cuma 2.000 atau bahkan 1.000, itu banyak promo. Kemudian drivernya juga banyak banyak dikasih bonus sama Gojeknya untuk mendatangkan ekosistem bisnis itu. Nah, lama kelamaan akhirnya kalian awalnya yang tidak terbiasa menggunakan jasa online, transportasi online, kuliner online, akhirnya lama-lama terbiasa. Nah, ketika sudah terbiasa, kemudian harganya dinaikkan. Karena sudah terlanjur terbiasa, maka kalian tidak akan keberatan untuk menggunakan jasa tersebut, walaupun sebenarnya lebih mahal. Hanya sekarang untuk dari makam haji ke Sopron itu ya sekitar 10.000 sampai 12.000. Kemudian nanti kalian akan digiring untuk menggunakan platform pembayaran non tunai, yaitu GoPay, nanti ada OVO dan lain sebagainya. Nah, itu biaya awalnya itu mereka akan jor-joran uang, itu menghabiskan uang. Awalnya rugi, tapi niatnya itu endingnya adalah mencari keuntungan. Dan itu nggak masalah, di dalam Islam itu diperbolehkan. Nah, kemudian adalah di dalam Islam ranah bisnis itu adalah ranah muamalah. Nah, karena ranahnya muamalah berarti dalam kaidah fikih itu al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulu dalilun ala tahrimihi. Nah, jadi asal dari segala untuk urusan muamalah itu ya boleh gitu, selama tidak ada
dalil yang mengharamkannya. Jadi untuk kegiatan muamalah selama itu tidak dilarang, misalnya contoh riba. Nah, kalau memang riba itu dilarang, maka itu jadi haram. Tapi segala sesuatu yang tidak ada keharamannya dijelaskan di Nas, Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang secara langsung maupun tidak langsung, maka itu diperbolehkan. Maka ujung-ujungnya yang jadi concern itu adalah halal atau haram. Jadi bisnis itu mesti akan dicari halal atau haram. Kalau orang Islam ya, dia akan mencari keuntungan, tetapi dengan cara yang halal dan atau haram. Itu pun berat loh. Kalau teman-teman udah terjun di dunia bisnis, misalnya dunia bisnis di pasar, atau jual beli online, atau marketing lainnya, itu terkadang itu untuk tidak melakukan hal yang haram itu sulit banget. Levelnya itu di tingkat halal dan haram itu sulit banget. Misalnya kalian menipu, oh ini barang kualitas bagus, so saya belinya itu 2 bulan yang lalu, padahal kamu belinya 4 bulan lagi, udah bohong, berarti udah dosa itu. Atau kemudian kamu bilang ini masih bagus aku jual karena butuh uang, aslinya kameranya rusak. Kemudian kamu jualan proyek apa, eh, jajanan apa, atau jualan barang-barang kalian jualkan, kemudian kalian menggunakan cara-cara kotor yang sebenarnya itu tipis-tipis gitu ya, mepet-mepet keharaman, akhirnya itu pun menghindarinya susah sekali gitu. Nah, padahal yang akan kita bahas ini atau inti dari mata kuliah ini adalah etika Islam. Jadi etika Islam itu levelnya di atas halal dan haram. Jadi ketika kita bicara masalah etika, jadi konteksnya udah nggak halal atau haram, tapi konteksnya adalah keberkahan atau ridho Allah. Jadi misalnya mungkin suatu kegiatan itu halal, hukumnya boleh, tapi kok secara etikanya di dalam Islam itu tidak baik, maka itu akan mengurangi keberkahannya dan tidak mendapatkan ridha Allah meskipun itu halal. Jadi yang ini adalah sesuatu yang di dalam level bisnis itu yang paling tinggi. Karena untuk masalah etika itu tidak ada sanksi secara hukum positif, tidak ada sanksi secara tertulis. Jadi untuk orang untuk berbuat menghindari yang haram aja sulit, apalagi yang menghindari yang makruh, istilahnya seperti itu. Karena etika Islam itu levelnya di atas level fikih halal dan haram. Karena itu etika adalah misalnya ketika itu meskipun itu halal tetapi kok tidak mendatangkan keberkahan, maka itu melanggar konsep etika Islam. Contohnya ada eh, jual beli waktu itu ketika harga tisu naik. Ini contoh ya, kalian cari contoh apa saja. Sebenarnya kalian udah biasanya kalian menjual itu ambil margin keuntungan 2.000, awalnya 8.000, kamu ambil keuntungan 2.000, harusnya kalian jualnya 10.000 biasanya. Setelah kamu tahu kemudian masker ya, contohnya masker kok tisu. Nah, setelah kalian tahu tiba-tiba maskernya itu, ini kalian tidak menimbun loh ya. Kalau kalian menimbun itu adalah sesuatu yang haram. Ini benar-benar kalian udah nyetok biasa, kalian jualan kok delale harganya naik, akhirnya kalian ikut menaikkan padahal orang lagi butuh-butuhnya, orang lagi kesusahan, kalian sengaja menaikkan itu dalam segi hal haram, itu hukumnya halal. Tapi dari segi keberkahan itu nggak berkah karena kalian mempersulit orang lain. Itu baru satu contoh. Banyak lagi contohnya yang mana dia lolos dari seleksi halal dan haram, tapi ketika masuk ke ranah etika Islam atau prinsip-prinsip etika dalam Islam itu dia nggak lolos. Nah makanya itu juga ada etika Islam dan etika konvensional. Dia kadang lolos di etika konvensional. Kalau etika konvensional itu ya untuk hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi itu nggak ada masalah gitu. Ketika dia lolos di etika konvensional, tapi kalau di etika Islam tuh nggak lolos. Maka banyak para ulama zaman dahulu, misalnya ada kisah ulama yang misalnya ada madunya itu dimasukin ada tikus mati, kemudian madunya itu dibuang semua karena saking menjaga keberkahan dari jualannya. Atau misalnya ada yang jualan makanan atau minuman, roti, dalam satu riwayat roti itu keju ya itu dari luar, dari diimpor. Tapi karena ulama itu takut apakah ini nanti ada kandungan homernya dan lain sebagainya, maka dia lebih menghindari. Padahal dia udah ada jaminan untuk ini ada jaminan dia nggak pakai, masa roti pakai
pakai alkohol atau pakai apa kan. Kemudian si penjual itu mau nggak kamu bersumpah bahwasanya barang yang kamu jual itu 100% halal. Nah, si orang yang tadi itu nggak mau berani bersumpah, akhirnya dia nggak mau bertransaksi. Itu adalah secuil kisah di mana para ulama terdahulu itu saking menjaga dirinya, levelnya sampai ke tingkat etika Islam. Nah, kalau etika Islam ini sebenarnya adab, Pak. Adab di dalam berbisnis, sopan santunnya, kemudian tata caranya, yang itu yang levelnya lebih jauh. Nah, kemudian ini adalah tugasnya, singkat saja. Kalau kalian sudah mengikuti perkuliahan, saya lihat makalahnya lengkap. Kalau kalian ini bisa membaca atau menonton videonya, kalian insya Allah bisa menjawab ini. Jadi nanti tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan contoh kasus dalam praktek bisnis yang sebenarnya itu halal, sebenarnya jelaskan tadi contohnya, namun tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Kemudian yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan contoh kasus dalam praktik bisnis yang sesuai etika bisnis konvensional tetapi tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, seperti itu. Yaitu nanti dikumpulkan sebelum hari Sabtu jam 3 sore di bagian pengumpulan tugas. Ya, itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Nun wal qalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.